Pentingnya berdamai dengan hati kita agar kita tenang menjalani kehidupan. Ada 5 tips agar kita berdamai dengan hati kita. Pertama, memahami hakikat dunia. Dunia ini layaknya panggung sandiwara, teman-teman. Permainan di sana gurau yang akan ada akhirnya. Bayangkan jika esok kita diberitahu Allah lebih dulu bahwa kita akan dipanggil. Maka dengan sisa hidup yang ada, apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan melakukan hal-hal terbaik untuk hidup kita. Memaafkan orang lain, dan bahkan kita tidak peduli dengan apapun yang kita pikirkan, gimana kita menghapuskan dosa-dosa kita dan mati dalam keadaan baik. Nah, mengapa kita tidak berpikir seperti ini terus setiap hari? Ketika kita merasa galau dengan diri kita, dengan hati kita, dengan perasaan kita, maka ketahuilah bahwa ini hanya sebentar. Yang kedua, akui kalau kita adalah makhluk yang lemah. Kita tidak bisa menjulang setinggi langit, dan kita tidak bisa memeluk gunung-gunung. Kita tak perlu menjadi sempurna. Kita tidak perlu overthinking mengalahkan orang lain. Kita hanya perlu mengalahkan diri kita sendiri. Soal prestasi, itu bonus dari dunia ini. Kiat yang ketiga, jangan pedulikan kata orang lain. Ada yang disebut dengan dikotomi kendali, yang artinya kita bisa mengendalikan diri kita dan kita tidak bisa mengendalikan di luar diri kita. Di dalam diri kita ini emosi, sifat marah, sedih itu bisa kita kendalikan. Untuk hal-hal di luar itu, persepsi orang lain, keadaan kita terlahir oleh ibu yang mana, dari keluarga yang mana, atau keadaan cuaca di luar, itu keadaan eksternal yang tentunya tidak perlu kita sedihkan, karena itu di luar kendali kita. Seperti itu juga perkataan orang lain, itu di luar kendali kita. Maka tidak perlu kita masukkan ke dalam hati kita. Ingat, ketika kapal memasukkan air ke dalam kapalnya, maka kapal itu akan tenggelam. Tapi ketika kapal itu membiarkan air itu di luar, maka dia akan berlayar sejauh-jauhnya. Yang keempat adalah dengan memaafkan keadaan kita. Layaknya dikotomi kendali tadi, ini adalah hal yang tidak bisa kita ubah. Keadaan kita sekarang adalah apa yang sudah terjadi. Takdir Allah yang sudah terjadi tidak bisa kita ubah. Kita terlahir seperti apa, berkulit seperti apa, mata kita seperti apa, tubuh kita pendek atau tinggi, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Maka maafkanlah keadaan tersebut. Ada banyak manusia di dunia ini yang tumbuh dengan keterbatasan. Contohnya Stephen Hawking. Dengan keterbatasannya yang menderita penyakit saraf, tapi dia menjadi penulis hebat. Maka dari itu, keterbatasan yang ada, berdamailah dengannya. Maafkanlah keadaan kita dan bertumbuhlah dengannya. Yang kelima, validasi emosi kita. Sadari dan kenali emosi kamu. Hindari mengatakan, aku gak boleh kayak gini, aku gak boleh cengeng. Tapi kamu harus mulai belajar memvalidasi perasaan kamu. Gak apa-apa kok kayak gini, gak apa-apa kok nangis. Dengan begini aku menjadi lega, dengan begini aku mampu berdamai dengan hatiku sendiri. Maafkan semua orang dan nolkan ekspektasi kita kepada mereka. Jagalah hatimu, jagalah mentalmu, dan teruslah bertumbuh.